Sekali panen ini biasanya itu 3 hari mas habisnya, nggak langsung habis. Tapi pernah tuh 1 hari habis semua, pernah juga. 38 hari itu biasanya beratnya itu rata-rata sekitar 2,4-2,5 mas. Tinggal dikalikan mas sama populasi 4.000, beratnya itu 2,4-2,5 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurholis Kutsi. Saya pemilik usaha ayam pedaging dari Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Awalnya cuma iseng-iseng, terus dikasih tahu sama temen kalau budidaya ayam pedaging ini kayaknya menghasilkan gitu mas. Belajar dari YouTube selama berapa ya, 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya wis modal nekat bangun kandang ini sekitar 3 bulanan juga. 2021 itu mulai bangun kandang, selesai itu November itu langsung isi. Kebetulan saya bikin kandangnya itu model yang modern mas, namanya close house. Kenapa saya tertarik dengan close house? Soalnya karena bisa mengatur suhu mas, dari kecil, kebutuhan ayam itu kecil sampai besar itu juga bisa diatur kalau kandang close house dibandingkan dengan kandang yang open, yang tradisional lah. Itu pertama kali saya isi populasi itu emang pertama kali saya nyoba mas untuk belajar, itu isi cuma yang di bawah aja, itu populasi 2000, dan pertama kalinya juga kena musibah mas. Diawali ayam umur 34 hari, itu kurang 2 hari mau panen mas. 2 hari mau panen, kendalanya voltase mas. Jadi ketika itu habis maghrib voltasenya itu drop, terus buat kan otomatis semua mas kandangnya. Ketika mati lampu genset hidup. Nah ketika voltase ngedrop juga genset hidup mas. Pas waktu itu voltasenya naik turun mas. Jadi tinggi terus rendah. Jadi buat genset itu mati hidup juga. Akhirnya akinya habis. Gara-gara voltasenya kecil, MCB-nya jeglek, dan akhirnya itu blowernya itu mati mas semua. Dari ayam 2000 udah siap panen itu mas, sisanya itu sekitar 1000-an lah, separuh mas. Itu yang nggak bisa dilupain lah pokoknya. Terus untuk pembelajaran juga ke belakangnya. Awal DOC datang itu perawatan harus intens mas. Itu saya biasanya dikasih obat, itu obat vitamin mas, bukan obat. Itu tiap hari, tiap pagi sampai umur 10 hari. Terus ya biasa mas dikasih pakannya nggak boleh habis. Terus tiap 2 jam itu ayamnya harus dibangunin. Jadi ABK-nya itu harus ngelilingin ini mas tiap hari itu sampai umur 10 hari. Habis itu umur 10 ke atas ya yang dijaga cuma pakan, bersihin tempat minum ini mas. Kebetulan kan tempat minumnya itu modelnya nipel, jadi harus dibersihin bawahnya takut ada skamnya. Nah, terus kalau tempat pakan biasanya saya bersihinnya itu 1 kali cuma pas panen aja. Yang paling utama sih dari umur 25 ke atas mas, itu udah 24 jam harus dijagain. Karena melihat dari yang musibah yang pertama itu mas, jadi 25 hari sampai panen itu 24 jam harus dijaga. Nggak boleh ditinggalin lah kandang.
Ketika panen itu biasanya ada yang ngambil mas, langsung ke sini. Ya emang udah biasa yang ngambil dari awal itu biasanya. Sekali panen ini biasanya itu 3 hari mas, habisnya nggak langsung habis. Tapi pernah tuh 1 hari habis semua, pernah juga. 38 hari itu biasanya beratnya itu rata-rata sekitar 2,4, 2,5 mas. Tinggal dikalikan mas sama populasi 4.000, beratnya itu 2,4, 2,5 lah gitu. Kalau harga sekarang itu di pengepul kalau tidak salah 20 apa 20.500 gitu mas. Harga terendah kemarin itu 16.500 mas. Itu panen yang sebelum yang ini. Itu saya ya biasa mas, namanya usaha, kadang-kadang rugi ya kadang-kadang untung. Nah, kalau harga 16.500 ya rugi mas. Kalau harga tertingginya pas lebaran kemarin saya itu dapat harga 24.000 per kilonya. Modalnya saya itu dari pertama bangun itu kalau kandangnya sekitar kalau tidak salah 275-an mas. Itu udah semuanya udah kayak gini, tempat pakan, tempat minum nipel, kandang, terpal, semuanya sampai jadi itu 275. Bibitnya, DOC-nya sampai panen termasuk pakan itu modalnya 160 sampai 180 mas, itu sampai panen. Siapa tahu ada yang minat buat kandang juga, monggo silahkan sambil belajar bersama. Saya di sini bukan menggurui mas, sama-sama belajar. Tuh, gimana caranya ayamnya sehat sampai panen, itu aja. Untuk tipsnya itu memelihara cuma satu mas, disiplin. Disiplin ya, disiplin ngasih pakan, disiplin cek air, terus kebersihan juga harus dijaga. Kalau obat-obatan sih saya jarang mas pakai obat-obatan, paling ya cuma itu mas, ada filter air untuk kebersihan air, yang penting bersih lah, airnya yang masuk juga bersih. Kalau obat itu kalau ada itu mas, ada penyakit yang kiranya ada yang mati kan dicek mas, yang mati itu gara-gara apa, semuanya gara-gara sakit apa kayak ngorok apa itu kan ada obatnya semua mas, baru dikasih. Kalau semuanya sehat-sehat aja paling ya cuma dibersihin aja mas tempat minumnya biar tidak ada penyakit yang masuk. Maksimal kematian itu kalau saya ya mas, dan juga lihat-lihat di YouTube itu kalau tidak salah 3% mas, tidak boleh lebih dari 3% dari populasi yang ada. Jadi baru saya itu dikatakan berhasil. Dan alhamdulillah dari sejak panen dari yang kedua sampai sekarang ya alhamdulillah mas, itu paling banyaknya sekitar 3,5, paling sedikitnya itu 2,5%. Emang dari awal saya itu bangun kan minta izin dulu mas ke tetangga. Itu emang saya sudah bilang kalau semuanya ada kedengeran bau-bau dari kandang saya, jangan sungkan-sungkan bilang. Kalau nggak sempet nemuin saya, suruh saya telepon mas. Kalau kandang close house kan yang penting memang kalau pakai sekam, taburan sekam itu mas, kalau udah ayam besar itu tiap hari harus nabur sekam mas, biar amoniaknya berkurang. Kalau untuk ngilanginnya susah mas, yang penting berkurang. Tapi ya alhamdulillah ya ikut mendukung lah, yang penting katanya itu kalau bau langsung ditaburin sekam, gitu aja mas. Selama ini alhamdulillah ayam saya tuh belum pernah kena penyakit. Tapi ya kayak suara itu mas, tadi tikus banyak mas. Pernah saya obat mas, pakai obat tikus itu malah tambah itu mas, tambah jadi-jadi tikusnya. Terus yang kedua itu kemarin sempat kejadian mas, kalau bahasanya orang Madura itu renggerengan. Nggak tahu saya kalau bahasa Indonesianya apa, sejenis musang gitu mas, tapi yang warna coklat.
itu masuk ke dalam kandang, terus nggak dimakan mas ayamnya, cuma digigit, anggaplah cuma dibunuh gitu, habis itu lari. Tapi yang dibunuhnya lumayan banyak mas, sekitar 20 ekor kemarin itu. Solusinya mungkin kalau yang renggerengan itu saya kasih lanit mas, ada namanya obatnya itu lanit katanya. Kendala yang terakhir itu mas, yang paling utama juga voltase mas. Di desa saya itu voltasenya naik turun, terutama habis maghrib sampai sekitar jam 8 itu mas. Jadi ya itu saya juga yang bingung, udah sering saya laporan, tapi mungkin ya gimana, nggak tahu juga yang mau ngomong mas. PLN-nya apa karena memang belum waktunya ditambahin trafonya atau gimana. Saya sudah sering juga telepon, tapi gimana ya, bingung saya mas. Insya Allah kalau dikasih rezeki mau nambah mas kandang satu lagi di sebelah sana. Itu mungkin kalau modelnya tetap close house, tapi bukan pakai skam lagi, tapi model kalau ada sekarang banyak di YouTube mas. Saya juga belajar dari YouTube, itu ada namanya kandang koloni. Jadi kandangnya itu tingkatnya tiap kotak-kotak gitu mas, kayak bertingkat gitulah pokoknya, banyak. Keunggulannya juga populasinya lebih banyak, terus yang utama itu permasalahan di amoniak mas. Kotoran ayam lebih efektif, soalnya bisa dibersihin tiap hari mas. Terus mau buat itu mas, pelihara maggot, untuk itu mengurangi polusi udara juga. Terus maggotnya bisa dijual lagi untuk pakan ternak ikan. Kalau sisa dari kotorannya itu kalau tidak salah dibuat pupuk, langsung jadi pupuk itu mas, soalnya langsung terurai. Terima kasih untuk yang semua yang menonton video ini. Maaf bukan saya menggurui atau gimana, tapi saya juga belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Jadi entah mas, ulang mas, lepai. Ikut bangunin, nemenin tikus mas. Nemenin ayam. Ikut nemenin ayam, ikut lari-lari sama ayam gitu. Tuh mas, ulang mas, pacekak mas.